PDIP pasti berpikir panjang lah, ya. Untuk mencalonkan Anies? Ya kalau enggak PDIP bunuh diri. Anies tuh harus berpikir gitu. Jangan hanya sekedar bisa maju. Tapi ada yang harus dia pikir tuh, saya bisa menang nggak setelah maju. Ya kan? Nanti muncul lagi kekuatan satu lagi ini, yang penting bukan Anies dan bukan PDIP. Ini kan ada kubu satu lagi nih. Ya kan? Yang penting bukan Anies, bukan PDIP. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan channel Rumpi Demokrasi. Mari kita ngerumpi sesuai dengan logika kita masing-masing ya, tentunya. Pilkada serentak sudah semakin dekat, sudah semakin memanas. Tinggal beberapa bulan lagi dan perlu diketahui di bulan Agustus penentuan siapa yang akan mencalonkan di pilkada serentak ini akan ada titik terang ya pemirsa semuanya. Nah cuma di sisi lain paling heboh ini atau paling menarik, paling seksi kalau kita membahas tentang pilkada serentak 2024 tentunya dengan calon yang sama di pemilihan presiden kemarin yaitu Anies Baswedan ya. Kita ketahui pula terlepas dari siapa pendamping Pak Anies Baswedan, tentu banyak sekali opini publik yang menilai bahwa tidak ada yang bisa menyaingi Anies Baswedan dikarenakan memang karena Pak Anies Baswedan itu adalah seorang incumbent dan pernah juga menjadi gubernur di DKI Jakarta. Cuma tidak menutup kemungkinan Koalisi Indonesia Maju juga akan menyiapkan seperti apa calon yang akan disiapkan oleh Koalisi Indonesia Maju. Dan saya mempunyai cuplikan video yang menarik dari MQ atau kita kenal dengan Mr. Qodari dengan Bang Zulfan Lindan tentunya ya. Seperti apa videonya? Mari kita simak bersama-sama. Generasi muda kita ini yang milenial, Gen Z itu tahulah bagaimana sulitnya pada masa lalu orang mencari kebutuhan makanan. Iya Bang. Sekarang tuh sudah sangat apa? Kita sudah sangat maju ya. Kita sudah apapun tersedia, apapun bisa diakses gitu ya. Mungkin kalau nggak diceritakan begini orang nggak tahu bahwa sampai dengan tahun 80-an makan ayam itu mewah loh. Iya betul. Bahwa tahun 80-an jangankan mobil, sepeda motor aja jarang. Terutama kita bicara daerah ya Bang ya. Kita jangan ngomong Jakarta ya. Gitu. Dan Indonesia ini kan sebetulnya kan jauh lebih besar daripada Jakarta. Iya. Itu yang ditunjukkan oleh Pak Jokowi ya dan coba dibangun oleh Pak Jokowi kan. Iya. Pak Jokowi kan udah melengkapi daerah-daerah itu dengan fasilitas-fasilitas kesehatan. Saya pernah ceritakan waktu saya ikut kunjungan Bapak Jokowi ke Sulawesi Tenggara. Bagaimana bukan cuma rumah sakitnya tapi juga peralatannya. Bagaimana beliau berpikir agar bahwa kalau ada penyakit-penyakit yang berbahaya seperti jantung itu ya harus bisa ditangani secepatnya dan itu cuma bisa kalau di daerah tersebut di kabupaten itu ada rumah sakitnya. Karena kalau ke ibu kota orangnya keburu mati, berpulang ke rahmatullah kan gitu Bang. Tapi juga kemudian harus ada dokternya. Nah, pendidikan dokter kita sangat lama, mahal. Makanya beliau melakukan perubahan sesuai dengan dalam tanda kutip akal sehat. Di mana pendidikan spesialis untuk dokter itu tidak hanya di sekolah, di kampus, tapi juga ke rumah sakit gitu loh Bang. Jadi ya saya kira Pak Jokowi sudah sudah meletakkan dasar-dasar yang sangat baik lah ya untuk kemandirian kesehatan, kemandirian pangan dan ya kemandirian energi kita ini. Nah ini yang menurut saya PR kalau bisa oleh Prabowo dan Gibran dikedepankan nanti. Saya nggak bayangkan kalau presiden yang terpilih itu Anies ya. Kenapa Bang? Lo kan perubahan. Jadi tadi ada rumah sakit jantung, terakhir nggak ada lagi rumah sakit jantung. Perubahan. Oh iya Bang, perubahan pertama adalah nggak ada rumah sakit lagi Bang, diganti rumah sehat. Nggak ada rumah sakit, rumah sehat. Aduh. Kan itu yang mau dikerjakan di Jakarta itu nggak ada lagi rumah sakit, kita bikin rumah sehat kan begitu. Tapi kalau bicara Anies, ya ini kira-kira menurut Abang nih Bang, ini kira-kira Anies akan maju nggak calon gubernur di Jakarta ini?
Ya, saya kira begini. Mm-mm. Harapannya kan tadi PKS mendukung Anies. Mm-mm. Tapi kan PKS sudah mengatakan Mm-mm. akan mendukung mencalonkan Mm-mm. Sohibul Imam, Mm-mm. mantan wakil presiden PKS, Mantan Presiden PKS yang juga mantan Wakil Ketua DPR. ya kemudian masih wakil Ketua Dewan Suro Oh iya. dia sekarang gitu. Iya. Ya kan? Iya. PKS. Iya. Dan kalau kita lihat memang cukup populer sih Sohibul Imam ya. Sohibul Iman ya. Iman ya, orangnya pun supel, dari segi intelektualitas tidak diragukan, ya. Islam moderat. Kan selama ini PKS dianggap Islam yang keras, tapi kan sosoknya Sohibul Imam ini orang yang moderat. Oh, tahu dari mana, Bang? Hah? Ya beberapa kali ngobrol. Oh, beberapa kali ngobrol. Ya. Waktu dulu saya masih di Nasdem, kan sering itu ketemu antara PKS dengan Nasdem ya, dengan Demokrat untuk mengusung Anies itu kan. Kita sering ketemu. Saya kira pikiran-pikirannya moderat lah. Ya, kemudian dia kalau nggak salah lulusan Jepang juga ya. Nah, jadi saya kira Anies tanpa PKS itu berat. Jadi kira-kira PKS nggak akan dukung Anies? Sudah ada statementnya. Sudah ada. Jadi singkatnya ujungnya Anies maju apa enggak nih, Bang? Kalau saya lihat PDIP pasti berpikir panjang lah. Ya. Untuk mencalonkan Anies? Ya, kalau enggak PDIP bunuh diri. Karena kan bicara konstituennya bertahun-tahun bertarung, ya kan? Nah, dari sisi Anies sebenarnya harus berpikir jangan hanya sekedar dia diusung, bisa jadi calon. Kan yang harus dipikirkan tuh terpilih atau tidak, bisa menang atau tidak. Iya kan? Iya. Karena kecenderungan konstituen PDIP, ya kan? Boleh saja misalnya PDIP dari segi elit mencalonkan Anies. Tapi bagaimana dengan bawahnya? Ya kan? Gitu. Dengan netizen, dengan Gen Z-nya yang selama ini lihat di medsos, mereka bertarung di medsos misalnya, ya kan, yang banyak juga resistensi terhadap figur Anies misalnya. Anies tuh harus berpikir gitu. Jangan hanya sekedar bisa maju, tapi ada yang harus dia pikir tuh, saya bisa menang nggak setelah maju. Nah, ini kan perlu analisis. Jadi jangan emosional ya. Iya. Nah, jangan emosional. Iya. Gitu. Nah, apalagi PKB. PKB itu kan pengaruhnya cukup kecil ya. Kalaupun nanti mungkin PKB dengan PDIP ya. Kalaupun jadi. Iya. Jadi Anies kalau jadi itu PKB dengan PDIP. Nah, terus melawan PKS. Saya nggak tahu PKS ini bisa juga gabung sama Nasdem nanti. Ya kan? Bisa juga dengan Demokrat. Ya kan? Nanti muncul lagi kekuatan satu lagi ini, yang penting bukan Anies dan bukan PDIP. Nah, ini kan ada kubu satu lagi nih, ya kan? Ya. Yang penting bukan Anies, bukan PDIP. Iya. Nah, jadi kita lihat seru juga ini DKI. Bagaimana menurut Mr. Q? Kalau Jakarta, saya kira pertama-tama mungkin calon yang hampir pasti menurut saya adalah Ridwan Kamil ya. Iya. Karena didukung oleh Koalisi Indonesia Maju. Kalau kita bicara pencalonan, maka nomor satu itu adalah soal partainya ada dulu atau tidak. Kalau PDI sendiri belum cukup, PKS sendiri belum cukup. Tetapi Koalisi Indonesia Maju ini, ya dengan yang ada sekarang ini sudah lebih daripada cukup. Gitu. Nah, tinggal nanti lawannya Ridwan Kamil ini siapa? Bisa Anies, bisa juga mungkin Sohibul Iman. Sohibul Iman. Poinnya adalah menurut saya ini masih bisa 2 pasang, bisa juga 3 pasang. Karena di luar Koalisi Indonesia Maju, menurut saya blok suara berikutnya itu kata kuncinya ada di koalisinya PDIP dan koalisinya PKS. Jika menceritakan tentang bagaimana kondisi bangsa ini ya, itu tidak terlepas dari perubahan-perubahan yang signifikan. Bangsa ini adalah bangsa yang besar, tentu tidak segampang kita membolak-balikkan tangan dengan perubahan-perubahan kehidupan yang ada di bangsa ini. Berbicara bangsa Indonesia
ya tidak cukup berbicara tentang Jakarta saja. Sebentar lagi di bulan Agustus atau memperingati 17 Agustus itu akan dipindah ke ibu kota yang baru kabarnya ya. Nggak tahu bagaimana persiapan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Namun yang saya akan sampaikan di sini adalah banyak sekali kota-kota di Indonesia ini yang memang dari awal itu sangat minim sekali seperti pendidikan, rumah sakit dan sebagainya. Dikarenakan oleh pemerintahan Pak Jokowi semuanya sedikit demi sedikit bisa bisa berubah atau Pak Jokowi memberikan edukasi politik, edukasi pendidikan ataupun rumah sakit ya. Kalau berbicara persoalan Jakarta, Pilkada Jakarta yang hari ini memang sedang lagi hangat-hangatnya ya pembahasan. Nah, yang kemudian Pak Anies Baswedan sudah mendeklarasikan, bukan Pak Anies sih, PKS sudah mendeklarasikan Anies Baswedan dan Sohibul Iman sebagai calon gubernur dan wakil gubernurnya. PKS tidak mau mempertimbangkan partai apa saja yang akan berkoalisi, yang penting calonnya ini. Nah, apakah PDIP, PKB, dan Nasdem yang tidak ikut dalam koalisi Indonesia Maju akan merapat juga kepada pasangan aman ini, Anies Baswedan dan Sohibul Iman ini? Tentu PKB dan PDIP mempunyai calon masing-masing ya, seperti halnya PDIP lah. PDIP dalam beberapa hari ini Pak Andika, mantan Jenderal TNI ya, Purna TNI, ini sempat viral juga, namanya sempat menjadi pembahasan topik di kalangan elit politik ya. Artinya bisa jadi Anies Baswedan dengan Pak Andika nanti, atau sebaliknya Pak Andika dengan pasangan dengan partai-partai yang lain atau kader-kader partai yang lain. Kalau begitu, kalau nantinya PKS tidak mempunyai koalisi, maka PKS harus mengurangi egosentrisnya. Artinya tidak harus Sohibul Iman wakilnya. Bisa jadi PKS tarik dulu nih Sohibul Iman, baru koalisi atau partai-partai yang lain ingin merapat ke Pak Anies Baswedan begitu. Ya, itu mungkin pengantar dari saya. Bagaimana komentar kalian? Jangan lupa untuk di subscribe, like, dan tulis komentar kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.